warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Apa kabar kalian? Baik. Ya, tadi ditanya apa kabar kalian? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Kita ulangi yuk. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar. Let's show dulu, biar besar gambarnya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan dan pembelajaran 1. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, petunjuk belajarnya, berdoa sebelum memulai pelajaran. Siapa yang mau memimpin doa? Beberapa kali. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Ya, makasih. Nah, kedua, cermatilah tujuan yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, perhatikanlah materi yang disampaikan Bu Guru, lalu catatlah hal-hal penting. Yang terakhir, kerjakanlah tugas yang diberikan dengan teliti dan seksama. Yuk, nanti jangan lupa absen ya. Nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semuanya? Hafal. Titip. Ayo bersama. Menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Aku air Indonesia sampai jajar menjadi satu, itu Indonesia tanah air. Berjanji padamu menjunjung tanah air. Oke, bagus. Walaupun puasa tetap semangat. Sip. Ayo, tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menjelaskan peristiwa atau tindakan yang terkait dengan teks non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat menguraikan secara urut peristiwa pada teks non-fiksi. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis siklus air dan dampaknya bagi bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sekarang ayo kita amati. Nah, ini kira-kira apa? Amatilah gambar di samping. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di samping? Ayo, peristiwa apa anak-anak? Kekeringan. Anak kering. Anak kering. Bagus. Bagus. Oke. Peristiwa kekeringan. Oke. Apa peristiwa kekeringan ini dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup? Kira-kira mempengaruhi enggak anak-anak? Peristiwa kekeringan. Ya, Pengaruhi. Kira-kira. Pengaruhnya apa kira-kira? Oke, bagus. Pengaruhnya apa kira-kira? Makhluk hidup. makan. Ya, makanannya enggak ada ya? Airnya habis. Airnya Kaca. Nah, tadi kan kalian udah paham itu peristiwa kekeringan ya. Apakah kalian tahu apa itu pengertian peristiwa sehingga tadi kalian dapat menyebutkan peristiwa yang terjadi pada gambar. Kira-kira yang dinamakan peristiwa itu apa ya anak ya? Kejadian. Ya, Nabil, kejadian. Peristiwa itu sama dengan kejadian. Peristiwa adalah ini
Suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Ya, bagus sekali Nabil. Suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Biasanya kejadian yang benar-benar terjadi itu dituangkan dalam teks. Namanya teks apa anak-anak? Non-fiksi. Non-fiksi, bagus sih. Bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa pada teks non-fiksi? Oke, Farah. Yang pertama apa? Menentukan Tema dari fiksi yang kalian baca. Iya, menentukan tema. Tentukan tema dari teks non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, kira-kira apa ya? Siapa yang mau membacakan ya? Yang kedua apa? Amel, Bu. Nah, Amel. Ayo, Amel. Amel. Baca teks non-fiksi dengan cermat, pahami jalan cerita yang ada dalam teks. Ya, bagus sekali. Kita cermati teks non-fiksi. Terus baca teks non-fiksi dengan cermat dan pahami jalan cerita yang ada dalam teks. Yang ketiga, siapa yang membacakan? Sekar. Ya, Sekar. Dari siapa Sekar? Ambil hal-hal penting saja yang terdapat dalam teks dengan mencari unsur 5W dan 1H. Ya, bagus sekali. Ambil hal-hal penting saja yang terdapat pada teks, biasanya 5W, 1H. Siapa yang tahu 5W, 1H itu apa saja ya? 5W, 1H. Bos. Where, What? Ya, Sekar bagus. What itu apa? what, Apa ya? Terus apa lagi? Ya, terus? who, Wow, itu apa? siapa, Siapa? Wow, siapa? Ya, betul. Terus apa lagi? where, When? Apa when? Mengapa? When? Bukan why. When? Kapan? Kapan? Terus siapa yang bilang kapan itu? Karena. Terus apa? Why? Why itu apa? Why? apa, Mengapa? Bagus sekali. Terus, satu hanya Pak, anak-anak. Oh, artinya? Artinya? Bagaimana? Ya, kita lanjutkan ke. Coba kalian cermati sekarang ya. Teks sekarang siapa yang membacakan? Teks yang proses siklus air. Siapa yang membacakan? Coba Iqbal. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Iqbal. Nah, dari ini kita bisa meringkas lagi anak-anak. Caranya mengidentifikasi peristiwa apa sajakah yang terdapat pada teks. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Ayo, siapa yang mau? Sekar. Coba Lana coba. Air. Ya, siklus air. Peristiwanya kira-kira apa saja anak-anak? Dari apa, menjadi apa, menjadi apa? Siapa yang mau bisa menjawab? Peristiwa apa ya yang terjadi ya? Bagaimana peristiwanya? Peristiwa itu runtutan. Kejadiannya apa saja ya? Pak, bergerak. Bergerak meninggalkan tanah ke udara. Ya, ini suara siapa Rahma? Oke, terus? Air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Yang akan mengalir ke sungai dan laut. Oke, bagus Lana. Nah, peristiwa, maksudnya kita mengidentifikasi peristiwa atau kejadian itu berdasarkan teks, kita harus tahu apa sih inti-intinya. Nanti kita sebutkan. Nah, sudah paham ya caranya mencari inti-inti dalam sebuah teks itu ya? Paham? Paham. Oke, paham. Sip. Nah, sekarang Ibu Guru mempunyai lembar kerja peserta didik. Lembar kerjanya itu kita membaca teks halaman 73 anak-anak tentang hutan dan ketersediaan air tanah. Oke. Nah, nanti kalian mengidentifikasi peristiwa apa yang terjadi pada teks non-fiksi. Kita akan belajar tentang apa ya, anak-anak? Tentang air apa? tanah dan air permukaan. Ternyata air itu ya anak-anak, didengarkan Bu Guru.
Ternyata air itu digolongkan menjadi dua. Apa sajakah itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Air permukaan dan Tanah air dan tanah. air permukaan. Nah, tadi kan kalian menjawab air itu digolongkan menjadi dua, air tanah dan air permukaan. Bener nggak sih? Simak ya videonya ya anak-anak ya. Yuk disimak dulu. Tuh kan sinau. Podo suko sinau. Bukan keberadaan air. Air permukaan dan kebetulannya air permukaan adalah air yang bisa ditemukan di permukaan. Nah, air permukaan dan tidak terserap ke dalam tanah. Cukur untuk terserap ke laut, sungai, danau, rawa. Sungai, danau, goyang bawah kiri, bilangus. Pasti maksudnya tidak. Itu apa itu? Itu. Rawa. Oh, udah tahu ya? Kami foto air tanah. Oh iki air tanah. Aku berarti mainin kita itu air itu. Asturbi. Hah? Tekstur tanah, curah hujan, tempo, trafik, tinggal buatan vegetasi. Vegetasi ya. Nah, struktur akar pemuda itu yang juga membuat ada air tanah juga banyak. Curah hujan. Pada Hafi akan itu suwe kakak. Suwe. Material bisa pakai wandu batuan akan fokus dari terbaru ada apa beli dulu toko ada semua sumpah vegetasi dapat berubah Thank you. Videonya. Oke, air dibagi berapa anak-anak? Yuk tunjukkan namanya. Air itu dibagi berapa ya?
Air permukaan tanah. Iya, Lana, Iqbal, Farah, Nabil, betul. Yuk, air tanah itu dibagi menjadi berapa ya? Air permukaan dan air apa anak-anak? Tanah. Air tanah. Air tanah. Oke. Air permukaan itu ada apa yang disebut dengan air permukaan? Siapa yang tahu apa sih yang disebut air permukaan? Air permukaan adalah yang berada Air permukaan adalah air yang berbeda pada permukaan secara tanah. langsung. Iya. Berikut yang termasuk air permukaan. Berikut yang termasuk air permukaan. Oke, kita cek yuk. Bener gak sih ya yang dikatakan kalian? Air permukaan. Yuk, air yang berada pada permukaan tanah dan biasanya terlihat secara langsung dan tidak terserap oleh tanah. Maksudnya air itu terlihat menggenang. Anak-anak, air tanah itu, air permukaan itu. Ayo, siapa yang tahu? Contoh air permukaan. Sungai, rawa, dan laut. Laut, sungai, danau, rawa. Yuk, kita cek yuk. Rawa dan laut. Rawa. Danau. Air danau, air rawa, Sungai, rawa, dan laut. air sungai. Dicek ya. Oke, bagus. Dicek dulu yuk, bener gak? Ya, air danau, terus air sungai. Laut. Sekarang, Bu Guru mau tahu apa sih yang dinamakan? Yo, siapa yang tahu air danau itu apa? Yuk gantian nih. Danau adalah dataran yang cekung dan terisi oleh air. Oke, yuk kita cek air danau itu apa ya? Daratan yang cekung dan terisi oleh air. Misalnya apa ya? Danau itu yang terkenal. Danau manakah yang terkenal anak-anak? Yo, danau manakah yang terkenal? Danau apa? Danau apa? Danau Toba. Ya, Danau Toba. bagus. Danau Toba. Sekarang bagus. Danau Toba. Itu ada dongengnya ya tentang Danau Toba. Nah, Danau Toba ini bentuknya Danau Toba anak-anak. Lanjut. Setelah danau, air permukaan apa lagi ya? Air sungai. Oke, Nabil, air sungai. Apa sih yang dinamakan air sungai? Data yang lebih rendah dan daerah yang merupakan tempat berenang dan lindung sampai ke muara. Air sampai ke muara. Oke. Sip, dicek yuk. Sungai adalah aliran air yang mengalir dan mengalir terus mengalir. Nah, yang dinamakan dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah. Hulu, kalau hulu. Dataran tinggi. Oke, bagus. Oke, kalau hilir itu dataran rendah nih, misalnya sungai. Yang Ibu tunjuk nanti bersuara ya. Ini yang nggak pernah mendengar suaranya Dinda. Apa yang disebut air rawa, Dinda? Ayo, Dinda. Rawa adalah daratan yang rendah dan digenangi oleh air yang umumnya terdapat di daerah dataran rendah atau sepanjang tepi. Yuk kita cek, bener nggak sih yang dinamakan rawa? Yuk kita baca bareng-bareng anak-anak. Rawa adalah daratan rendah dan digenangi oleh air, ya. Nah, siapa yang tahu contoh rawa tuh yang ada di Jawa Tengah rawa apa anak-anak? Ayo, siapa yang tahu boleh dinyalakan mikrofonnya. Rawa apa yang ada di Jawa Tengah yang terkenal? Rawa apa? Rawa apa yang terdapat di Ambarawa tadi sesuai video? Rawa apa? Rawa pening. Rawa pening. Nabil, Pening.
Rawapening. Sudah pernah ke sana anak-anak Rawapening? Belum. Ya, sudah. Bagus. Bu Guru malah belum pernah ke sana. Yuk kita lanjut. Pernah belum? Belum, Bu Guru juga belum pernah. Ini nggak ada rekreasi ya. Kita akan lanjut laut. Benar, di-mute dulu. Saya tunjuk. Amel, adik Amel? Amel? Ada. Oke, Amel. Yang disebut Laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan mengandung garam. Iya, bagus sekali. Kita buka coba. Laut adalah kumpulan air asin atau air dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Siapa yang tahu laut apa yang ada di sekitar kita? Ayo, pantai atau laut apa yang ada di sekitar kita? Parangtritis. Oke, ini suara siapa? Nabil. Oke, lanjut. Laut apa lagi? Pantai apa lagi kira-kira di sekitar kita? Karangjae. Ya, ini suara apa? Sinta Tadinda ini. Sekarang disebut dengan air tanah. Siapa yang tahu apa yang disebut dengan air tanah? Air tanah adalah air yang berbeda di bawah permukaan tanah. Air yang berada di bawah permukaan tanah. Oke. Air yang berada di dalam permukaan bumi atau di bawah tanah yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Nah, ini contohnya. Berarti ini ada tanah, bawahnya air. Berarti di tanah kita ada air, anak-anak. Makanya terjadi adanya sumur. Oke. Dihemat ya energinya ya, kita puasa ya. Yuk lanjut. Yang mempengaruhi anak-anak. Apa saja sih yang mempengaruhi? Mempengaruhi faktor-faktor kesehatan air. Curah hujan, Terus apa? material Bantuan, Terus vegetasi, tanah, vegetasi, tanah, topografi. Guru pinter-pinter. Yang pertama adalah curah hujan, material batuan, vegetasi, tekstur tanah, dan topografi. Sudah paham tentang air tanah dan air permukaan? Kira-kira kalian tadi. Sekarang kita akan praktikum ya anak-anak, praktikum. Nah, kita sediakan batu biasa, batu biasa, oke? Batu biasa. Terus batu bata. Batu bata. Kita cari di sekitar lingkungan kalian. Terus wadah tempatnya sama air anak-anak. Nah, caranya siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pada wadah satu kita letakkan bata di dalam ya anak-anak ya. Nah, pada wadah dua kita letakkan batu. Terus tuangkan air setinggi 5 cm. Terus 10 menit kemudian amati. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi antara wadah 1 dan wadah 2? Siapa yang bisa? Ya, Farah coba. Ada enggak? Ada. Oke, bagus Farah, 1 poin. Nomor 2. Apa yang terjadi pada air pada wadah yang terisi batu bata? Ayo. Apa? Kira-kira berkurang atau tetap? Ayo. Iqbal, coba Iqbal. Apa yang terjadi pada air pada wadah yang terisi bata? Kira-kira berkurang atau tetap? Berkurang. Nabil, oke. Iqbal, oke. Berkurang. Tentang air tanah dan air permukaan anak-anak.
Bagus. Ada sungai, danau, rawa, dan laut. Terus, apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan air tanah? Apa ya? Curah hujan, material Ya, batuan, vegetasi, tekstur tanah, topografi. Ya, Kotor. bagus sekali. Sip. Tiga sama tanah. Terus, bahasa Indonesia kita lanjut. Belajar tentang peristiwa pada teks. Bahasa Indonesia. Iya, peristiwa pada teks. Fiksi. Fiksi. Bagus. Oke. Nah, sudah paham ya kita belajar apa saja hari ini ya? Nanti kerjakan soal evaluasi. Biasanya yang pertemuan kali ini Kak, ini nanti kita lanjut lagi ya. Siap? Kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Siapa yang mau berdoa? Ya, Nabil. Ayo Nabil dipimpin doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.